wabarakatuh. Berjumpa kembali belajar bersama Ibu Tuti Sumandani. Belajar kali ini yaitu muatan pelajarannya IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial, dengan judul materi Perubahan Sosial Budaya dalam Rangka Modernisasi Bangsa Indonesia. Dengan tujuan pembelajaran, setelah kalian melihat video pembelajaran ini, kalian bisa mengetahui perubahan-perubahan sosial budaya di masyarakat setelah adanya modernisasi, diantaranya setelah adanya penemuan bola lampu. Simak yuk selanjutnya. Namun sebelum belajar, marilah kita berdoa di dalam hati masing-masing. Nah, yang pertama adalah pengertian perubahan sosial budaya. Menurut Kingsley Davis, perubahan sosial merupakan perubahan terhadap sistem, struktur, dan fungsi sosial dalam masyarakat. Nah, sekarang apa saja yang menjadi faktor penyebab terjadinya perubahan sosial budaya? Pertama, diantaranya adalah bertambahnya penduduk. Ya, beriring dengan banyaknya penduduk, terjadilah pernikahan, menjadi punya anak, maka penduduknya akan bertambah. Anaknya punya istri lagi, punya keluarga lagi, bertambah lagi, dan seterusnya. Yang kedua yaitu ada penemuan baru. Seorang ilmuwan menemukan sesuatu yang baru yang dapat merubah perkembangan zaman di negara kita ini. Yang ketiga yaitu terjadinya konflik atau peperangan. Misalnya kalau terjadi konflik atau peperangan akan adanya sarana prasarana yang rusak atau ada banyak korban dan sebagainya. Yang keempat terjadinya bencana alam. Bencana alam ini kan bencana yang tidak bisa diduga karena kondisi alam. Contohnya misalnya tsunami, gempa, banjir, angin ribut, dan sebagainya. Terakhir yang kelima yaitu terpengaruhnya oleh budaya masyarakat lain. Misalnya sekarang sedang marak budaya-budaya yang datang dari asing ya, masuk ke Indonesia, maka terpengaruhlah perubahan sosial budayanya. Selanjutnya, modernisasi itu apa? Secara sederhana, modernisasi adalah proses perubahan dari cara-cara tradisional ke cara-cara baru yang lebih maju dalam rangka untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam bidang sosial, ekonomi, pendidikan, dan budaya. Contohnya seperti ini. Zaman dulu sebelum sekarang ya, sawah itu dibajak oleh kerbau. Nah, sekarang sudah dengan mesin. Jadi itu ada perubahan ya. Dulu handphone belum ada, adanya telepon yang dipijat yang masih ada telepon umum. Sekarang udah gadget, udah Android ya. Terus dulu sebelum ada laptop itu mesin tik. Terus dulu kalau di bank itu menyetor uang itu harus ke bank, berangkat ke bank, ngambil uang, menyetor uang itu. Kalau sekarang sudah ada ATM. Terus pasar, kalau dulu kita belanja ke pasar, ke toko, sekarang bisa online melalui internet. Selanjutnya, pengaruh penemuan listrik terhadap sosial, ekonomi, pendidikan, dan budaya di negara kita. Bidang sosial. Dulu sebelum ada listrik, berbicara itu face to face atau berbicara langsung. Ya, mungkin melalui surat kalau jarak jauh. Sekarang setelah ada listrik, kita bisa menggunakan HP, berbicara, ada media lain. Di HP tentunya menggunakan listrik dalam mencarger baterai. Dalam bidang ekonomi, di sini dicontohkan ada transaksi jual beli di pasar. Pasar dulu
menjelaskan ya. Dulu sebelum ada lampu listrik itu kita belajar pakai lampu tempel, ibu mengalaminya. Kalau sekarang kan sudah tidak ada, jadi penerangannya terbatas, hanya yang terlihat dekat lampu tempel tersebut saja, yang jauhnya tidak terlihat. Tapi kalau sekarang dengan adanya listrik, penerangan menjadi bagus, rata, sehingga kita belajarnya lebih nyaman. Sekarang di bidang budaya, contohnya di sini adalah pentas seni tari. Dulu pentas seni tari hanya bisa dilakukan di siang hari. Kalau sekarang di malam hari pun bisa ya. Sungguh enak ya berada di zaman sekarang yang sudah ditemukan listrik, berbeda dengan zaman dulu. Jadi kesimpulannya, setelah ditemukannya listrik, maka kehidupan masyarakat Indonesia banyak mengalami perubahan. Tentunya perubahannya ke arah yang lebih maju. Selanjutnya, masyarakat dipermudah dalam setiap kegiatan. Masih ada nih pengaruh sosial, ekonomi, pendidikan, dan budaya setelah adanya televisi. Jadi televisi itu mempengaruhi juga kepada kehidupan kita, bidang sosialnya, ekonomi, pendidikan, dan budayanya. Nah, ini akan menjadi tugas kalian. Kalian mencari contoh-contohnya seperti yang telah ibu lakukan di atas sebelumnya. Setelah selesai, nanti kalian kirim di video hasilnya ya. Semangat ya. Selesai. Baiklah, anak-anak ibu yang soleh-soleha, yang selalu ceria, yang selalu menjaga kesehatannya. Cukup sekian pembelajaran dari ibu. Mudah-mudahan apa yang ibu sampaikan dapat dipahami dan dapat dimengerti. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat.